kita saksikan bersama-sama acara kesayangan anak Indonesia. Tanyakan tentang apa saja yang ingin kau tahu kepada Ustaz dan Ustazah. Ya Bunaya, ya Bunaya, yuk kita nyanyi bergembira bersama. Ya Bunaya, ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya. Ya Bunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai sahabat Bunaya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Bahagia sekali nih, Amel dapat bertemu dengan sahabat Bunaya semuanya. Dan Amel gak sendirian. Amel ditemani oleh Kak Cika dan Kak Dila. Halo sahabat Bunaya. Kita akan menemani sahabat Bunaya selama 30 menit ke depan di acara Ya Bunaya, saatnya buat hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Ya Bunaya adalah program acara yang memberikan kesempatan anak Indonesia untuk bertanya. Bisa bertanya apa saja seputar kegiatan di rumah, di sekolah, dan dimanapun sahabat Bunaya berada. Dan tema Ya Bunaya kali ini adalah sopan santun. Dan untuk menjawab pertanyaan sahabat Bunaya, sudah hadir di studio Ustazah Mala. Ya Bunaya, ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya. Ya Bunaya. Teman-teman, Ustazah kok belum datang ya? Katanya sudah ada di rumah. Iya ya, udah lama banget nih kita nungguinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada nunggu ya. Barakallah. Makin cantik nih kelihatannya. Yuk duduk yuk. Gimana? Jadi, Amel kesini untuk bertanya Ustazah. Oh iya. Amel silakan. itu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan sopan santun dan bagaimana sopan santun dalam agama Islam, Ustazah? Oh baik, sopan santun ya. Jadi saya kira adik-adik semuanya sudah pada dengarkan kalimat sopan santun ya. Jadi ada terdiri dari dua kata, sopan dan santun. Sopan itu apa? Menghormati, memuliakan, atau bahasa Islam menyebutkan mentakzimkan, mengagungkan, gitu kan? Kalau santun itu adalah halus, ya, lemah lembut. Jadi lebih kepada apa saja, baik itu perbuatannya atau ucapannya, ya. Jadi lembut, sopan santun, dan sopan santun itu menjadi kunci ya, seseorang itu dikatakan dia itu orang baik loh, itu kalau dia punya sopan santun. Kalau dalam Islam menyebutnya akhlak atau tata krama, ya kan, andab asor. Nah begitu Mbak Amel. Terima kasih Ustazah atas Sama-sama. jawabannya. Oh ya Ustazah, ini ada teman Amel namanya Kak Cika. Dia mau bertanya. Silahkan Kak Terima Cika. kasih Amel. Ustazah Mala, Ya. kita ingin bertanya nih, gimana ya caranya kita sopan santun terhadap kedua orang tua? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang sopan santun itu tidak hanya hubungan kita kepada Allah, ya kan, tapi juga kepada sesama manusia, termasuk kepada orang tua, begitu kan, kedua orang tua, mama atau papa. Jadi apa nih kira-kira? Coba sebelum Ustazah jawab, ada yang tahu? Bisa jawab? Mbak Amel, kita harus bagaimana sopan santun kepada orang tua ya? Mbak Adila? Membantu kedua orang tua. Bagus, Memberi membantu. Memberi salam atau pamit, ya kan? Bagus sekali. Jadi seperti nih tadi Ustazah datang, kalian kan salim. Nah, tetapi harus perlu nih tahu cara salim yang betul. Nah, ya kan? Sekarang saya ajarin ya. Nih, tangan dua tangan. Oke. Kemudian kita aturkan kepada orang tua. Coba Mbak Cika ya. Boleh nih anggap
Ustazah Mala mamanya nih, ayo. Iya. Ini Ya. terus. Ini disalib ke sini Oke, sayang. oke. Nah, Ini. kedua tangan begini. Jadi jangan satu aja, ya kan? Ini salah satu tata cara atau kita sopan kepada orang tua. Dua tangan, kemudian dicium. Cium tangan mama papanya, ciumnya kemana? Ke pipi atau di jidat? Di Tangan. Iya, tangannya diletakkan di mana? Kalau Salim biasanya di pipi apa di jidat? jidat. Ah, yang betul di hidung sayang, apa? Di hidung. Jadi coba nih Mbak Cika ya. Nah, oke seperti ini. Bukan diletakkan di jidatnya atau di pipinya. Udah ngerti nggak? Iya, itu salah satunya. Ada lagi nih, kira-kira ketika orang tua duduk selonjoran santai gitu kan di rumah. Kira-kira Mbak Amel atau Mbak Adila mau lewat, gimana caranya? Menundukkan badan. Menundukkan badan bagus. Jadi Permisi. seperti ini ya. Nah, permisi sambil diucap permisi. Jangan terus permisi. Ma, permisi ma, ditembaki ya. Ada yang pernah begitu enggak? Ma, permisi tapi dilangkain. Nah, sopan nggak kira-kira? Iya. Nggak sopan ya. Jadi permisi ya. Bila perlu lewat di belakangnya, nunduk. Nah, kemudian ada lagi sopan santun kepada orang tua kita kalau berbicara. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata uff atau berkata membentak. Mama. Atau ketika dipanggil, Mbak Amel, apa sih panggil-panggil? Ada nggak yang begitu? Ada di sana, bukannya di sini ya kan? Ini solihah-solihah semua. Jadi kalau dipanggil gimana? Cika, Iya mama. iya mama, masya Allah dengan lemah lembut ya. Qaulan karimah kata Allah, berbicara dengan baik. Kalau dipanggil, iya kalau orang Jawa mungkin dalam begitu ya. Iya ma, ada apa? Kalau diperintah kita manut itu salah satu ya, tentunya banyak sekali. Kalau orang tua sakit misalnya, kita tentunya membantu kata Mbak Amel tadi dan sebagainya. Begitu kira-kira. Terima kasih Mbak ya, Cika. Ustazah. Sama-sama. Selanjutnya ini ada teman Amel lagi, namanya Kak Adila. Dia mau bertanya, silahkan Kak Adila. Makasih ya Amel. Ustazah Mala. Ya. Adila punya pertanyaan nih. Boleh. Gimana ya caranya sopan santun kepada orang yang lebih tua usianya daripada kita? Iya, bagus sekali. Jadi selain kepada orang tua kita sendiri, bahkan orang yang lebih sepuh ya, orang yang lebih tua, maka tentu saja kita kalau berbicara itu tadi ya sama dengan kepada orang tua kita lah, tidak jauh beda, baik itu kepada guru, kepada ayah, ibu, atau kepada orang yang lebih tua, ya kan? Jadi kalau berbicara harus sopan. Bagaimana sopan itu? Jadi lemah lembut. Kalau di Jawa kita punya bahasa ngoko, ya kan? Ada ngoko, ada apa? Kromo, ya kan? Ada lagi kromo inggil. Nah, nih kalau di Surabaya nih. Jadi kita misalnya dari dipanggil tadi dalam atau manggil panjenengan begitu kan, atau engge. Nah, jangan ayo Mbak Adila udah makan belum? Wes. Nah, ya kan? Pernah begitu enggak? Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau ngomong kepada orang yang lebih sepuh tentunya kita harus apa? Sopan, harus lemah lembut, begitu kan? Dan kita memuliakan. Walaupun kita misalnya ada orang kecil ya usianya masih muda tetapi ilmunya lebih tinggi, ya kan? Tetap saja harus menghormat kepada orang tua. Bukan berarti Pak Bu hormat gerak. Ya enggak begitu juga ya kan? Tapi kita sopan santun, lemah lembut, begitu. Ya Mbak Adil ya. Oke, ada lagi? Nah, sahabat Bunaya, masih banyak pertanyaan menarik dan penting lainnya loh. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap stay tune di acara Ya Bunaya, saatnya Bu Hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yuk satu lagu dari Kayla, Kalista, dan Sheila dengan membawakan lagu dengan judul Allahul Kafi. Silakan Kayla, Kalista, dan Sheila.
bersama ya Bunda ya. Saatnya buati bertanya di TVRI Jawa Timur. Nah, Ustazah Mala, Amel Ya, ingin melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Oke. Nah, Amel mau bertanya lagi, bagaimana cara kita sopan santun kepada guru kita sendiri? Kepada guru. Baik. Ada yang bisa jawab? Enggak. Baik, sopan santun ya kan kepada guru. Ya, pastinya berbicara yang baik tentu ya kepada siapa saja. Kemudian kita ketika guru masuk kelas atau kita bertemu dimanapun kita menyapa. Ya, sebaiknya kalau kita bersepeda misalnya, terus guru kita jalan kita turun, menuntun ya kan. Jadi motornya atau sepeda kita itu kita nggak naik di atas sepeda itu, jadi kita turun dulu permisi, kita salim, bertemu dimanapun dengan tata cara salim yang sama seperti yang tadi kita bahas begitu. Kemudian ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, tentu saja sebagai kita menghormati beliau, kita ingin ilmu kita manfaat, maka tentu saja kita harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada lagi misalnya Bapak Ibu guru masuk kelas bawaannya berat banget nih kan, bawa laptop, bawa alat peraga, buku-buku, absensi dan sebagainya, maka sebaiknya kita bantuin. Karena jangan menyepelekan sesuatu kebaikan yang kecil. Bisa jadi karena hormat kita, takdim kita kepada Bapak Ibu guru, ternyata itu bisa menjadikan ilmu kita manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita inginkan tentu saja bukan hanya ilmu yang selesai kita belajar, manggut-manggut tapi udah hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ilmu yang manfaat ketika selesai nantinya lulus, maka kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu dari Bapak Ibu guru. Salah satu caranya tadi dengan ta'zim atau memulyakan. Dibawakan apa yang bisa dibawa. Laptopnya, sini Ibu, saya bawakan, saya bantu. Masya Allah ya. Seperti itu Mbak Mel. Terima kasih ya Ustazah atas jawabannya. Oh ya, ini Kak Cika juga mau bertanya lagi. Silakan Kak Cika. Terima kasih Amel. Ustazah Mala, jika ingin bertanya nih, gimana ya kita itu sopan santun terhadap teman-teman sendiri? Kepada teman ya. Iya. Baik, mungkin kita bisa berbagi ya kan. Ada teman yang nggak bawa pensil ya, atau ketika teman nggak bawa bekal makanan di sekolah gitu kan, maka bolehlah kita berbagi ya. Jadi jangan pelit. Nah, karena Rasulullah SAW itu juga tidak pelit, jadi rajin bersedekah begitu. Bahkan tidak hanya Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah juga pandai bersedekah, berbagi ya begitu. Kemudian kita kalau kepada teman itu positive thinking ya, kita harus selalu berpikiran positif dan tidak membalas keburukan teman dengan keburukan. Jadi kalau Rasulullah ajarkan sopan santun kita kepada teman, Rasulullah baik loh kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya Rasulullah juga baik, bahkan kepada orang yang ghairul Islam atau orang yang bukan Islam. Jadi kalau kita berarti non muslim begitu kan, yang beragama lain. Apakah kita harus baik? Kawanku ini misalnya kawan saya orang non muslim nih Ustazah, gak apa-apa, kita tetap baik ya kan. Ketika dia misalnya waktunya beribadah ya kita ingatkan. Begitu juga kita waktu main, maaf ya saya mau sholat dulu nih, udah azan misalnya, jadi permisi. Kita jaga pergaulan kita dengan saling toleransi ya, dan menjaga nilai-nilai itu tadi, kebersamaan kita. Tetapi ingat, kalau dalam kita berkawan, pilih teman yang baik begitu kan. Teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan kita dan mengajak kita kepada kebaikan. Sebab sangat penting sekali kalau kita berteman sama orang yang misalnya nih jual minyak wangi, kira-kira kita baunya ikut wangi apa bau apa? Wangi. Kalau kita main dengan orang yang jual ikan kelotok misalnya, tahu ikan kelotok enggak? Kira-kira bau apa Mbak Mel? Bau ikan, nggak mungkin bau harum kan? Itulah, orang itu memandang kita baik atau buruk. Siapa sih Amel itu? Oh
temannya Mbak Cika. Oh, Mbak Cika yang suka ke masjid itu loh, pasti Mbak Amelnya suka ke masjid juga, gitu kan? Jangan sampai temannya siapa sih? Itu loh orang-orang yang suka nongkrong di jalanan. Oh, berarti dia juga. Maka berteman yang baik, jaga akhlak kita, sopan santun kita, seperti itu, Mbak Cika. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Selanjutnya ini Kak Adila juga mau bertanya lagi Ustazah. Iya. Silakan Kak Adila. Makasih ya Amel. Ustazah Mala, Ya. Dila ingin bertanya lagi nih. Kalau kita di rumah, gimana ya sopan santun dengan tetangga dan lingkungan sekitar rumah? Baik, bagus sekali pertanyaannya Mbak Adila. Jadi sopan santun itu tadi ya, kita tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tapi juga kepada makhluknya. Ya kan? Kalau Allah disebut Khalik, pencipta, maka kita harus kepada ciptaannya juga. Apa saja? Itu tadi, kepada tetangga, ya kan? Termasuk lingkungan. Kita harus berakhlak baik kepada tumbuhan, kepada hewan, ya. Harus kita sayangi. Ya, karena apa? Pernah ya ada kisah seseorang yang buruk akhlaknya setiap harinya, tetapi karena dia memberikan minum anjing, ya, yang dalam Islam dianggap najis, maka dia bisa masuk ke surga. Masya Allah. Karena apa? Berbuat baik kepada makhluknya Allah. Jadi kita sikap kepada tetangga mungkin jangan mengeraskan sound ketika malam hari, ya kan? Menyetel musik, ya kan? Jangan terlalu keras sehingga tetangga kita terganggu. Nah, ada batasan-batasan itu. Kalau masak nih Mbak Adila, masak kuahnya yang banyak, bagiin ke tetangganya, ya kan, jangan dimakan sendiri. Jadi itu kita kepada lingkungan, sayangi tumbuhan, sayangi hewan-hewan, karena semuanya makhluk Allah. Dan jangan menyepelekan sesuatu kebaikan yang kecil, karena itu bisa mengantarkan kita kepada surga, insya Allah. Begitu Mbak Adila. Makasih Ustazah. Sama-sama. Nah, sahabat Bunaya, di segmen selanjutnya Amel, Kak Adila, dan Kak Cika akan menyanyikan lagu dengan judul Sopan Santun. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap stay tune di acara Ya Bunaya, saatnya buat bertanya di TVRI Jawa Timur. Ya Bunaya, ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya. Ya Bunaya. Masih bersama Ya Bunaya, saatnya buat bertanya di TVRI Jawa Timur. Nah, Ustazah Mala, silakan memberikan kesimpulan dari tema sopan santun kali ini. Baik, terima kasih Mbak Mel. Jadi kesimpulannya pembicaraan kita, pembahasan hari ini adalah tentang sopan santun. Sopan santun adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin kita hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kita baik kepada orang, pasti Allah melembutkan hati orang tersebut, maka yang lain pun akan baik kepada kita. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan sedikit saja pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan sedikit yang kita lakukan pasti pun nanti akan ada balasan dari Allah. Dan garis besar juga kita harus perhatikan bahwa seseorang baik buruknya itu dilihat dari apa? Akhlaknya atau sopan santunnya. Maka hargai semua orang, karena sejatinya kita pun ingin dihargai orang lain. Bener nggak? Iya. Iya, ya. Berbuat baik kepada orang karena kita sejatinya ingin dibaiki orang lain, dan jangan menyakiti orang lain karena kita tidak ingin disakiti. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih ya Ustazah atas Sama-sama, Mbak kesimpulan dan jawaban yang Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Amel, Amin. Kak Cika, Kak Adila, serta sahabat Bunaya semua yang di rumah. Baik. Nah, sahabat Bunaya, sesuai janji Amel, Kak Adila, dan Kak Cika akan menyanyikan lagu dengan judul Sopan Santun. Kepada orang tua harus Sopan santun, kepada guru kita harus sopan santun, kepada teman-teman juga
dan tindakan. Sopan santun, anak Indonesia sopan santun. Allah sayang anak yang sopan santun. Nabi Muhammad teladan kita berakhlak mulia. Teman-teman semua, yuk sopan santun. Di mana saja dan kapan saja, dengan siapa saja. Kepada orang tua harus sopan santun. Kepada guru kita harus sopan santun. Kepada teman-teman juga sopan santun. Anak Indonesia sopan santun. Rasa hormat dan menghormati, itu sopan. Sikap lembut dan baik hati, itu santun. Dalam ucapan dan tindakan, sopan santun. Anak Indonesia sopan santun. Allah sayang anak yang sopan santun. Nabi Muhammad teladan kita berakhlak mulia. Teman-teman semua, yuk sopan santun. Di mana saja dan kapan saja, dengan siapa saja. Allah sayang anak yang sopan santun. Nabi Muhammad teladan kita berakhlak mulia. Teman-teman semua, yuk sopan santun. Di mana saja dan kapan saja, dengan siapa saja. Kepada orang tua harus sopan santun. Kepada guru kita harus sopan santun. Kepada teman-teman juga sopan santun. Anak Indonesia sopan santun. Rasa hormat dan menghormati, itu sopan. Sikap lembut dan baik hati, itu santun. Dalam ucapan dan tindakan, sopan santun. Anak Indonesia sopan santun. Dalam ucapan dan tindakan, sopan santun. Anak Indonesia sopan santun. Alhamdulillah, akhirnya sudah perjumpaan kita. Sudah 30 menit kita belajar dan bernyanyi bersama-sama. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih buat sahabat Bunaya, dimanapun sahabat Bunaya berada. Apabila sahabat Bunaya ada pertanyaan, bisa ketik dan saran, atau sahabat Bunaya ingin ikut di acara Ya Bunaya saatnya buat bertanya, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Saya Amel, Saya Cika. Dan saya Adila. serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tonton terus acara Ya Bunaya saatnya Bu Hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi